Sistem informasi geografis menggunakan quantum GIS. Styling simbologi peta vektor garis. Pertemuan yang ke-9. Pengertian styling. Dalam quantum GIS, style adalah cara visualisasi kartografi yang memperhitungkan fitur individu dan tematik layer. Ini nanti mencakup karakteristik dasar simbologi seperti warna dan isian, parameter outline, penggunaan marker, rendering tergantung skala, transparansi lapisan, interaksi dengan lapisan lain, dan pelabelan. Styling yang dipilih dengan baik menyederhanakan persepsi dan keterbacaan data, sehingga penting untuk mempelajari cara bekerja dengan style agar dapat mewakili data spasial dengan cara terbaik. Dalam istilah sederhana, pelajari cara peta yang eye-catching ya, yang enak dilihat lah kira-kira. Kita nanti akan membahas layer vektor dan raster secara terpisah karena stylisasi mereka memiliki beberapa fitur yang unik. Kali ini kita fokus ke vektor, khususnya styling vektor garis. Persiapan belajar. Materi ini hanya membahas styling simbologi peta vektor garis. Beberapa materi styling nanti mungkin mirip dengan bab styling vektor poligon yang sudah kita bahas sebelumnya. Disarankan mengikuti terlebih dahulu materi bab styling vektor poligon yang membahas lebih detail tentang styling. Untuk mempermudah pembelajaran atau memudahkan pembelajaran, disediakan 3 peta SHP dengan jenis vektor yang berbeda yang dapat diimport ke dalam proyek. File yang digunakan nanti sama dengan file pembelajaran style vektor poligon ya, biar nanti terlihat ada keberlanjutan kita dalam belajar. Nah, sebagai kasus pembelajaran nanti kita diminta untuk mengimpor file SHP yang disediakan sehingga tampilan proyek kurang lebih akan seperti berikut. Nah, nanti selanjutnya sambil kita demonstrasikan biar nanti harapannya teman-teman nanti bisa benar-benar paham. Saya tampilkan dari memulai software Quantum GIS-nya ya. Kita gunakan Quantum GIS versi desktop 3.40 ya. Jadi nanti kemungkinan ya ada beberapa hal yang dijelaskan di sini tidak sama dengan apa yang kita demonstrasikan. Karena kebetulan saat awal pengembangan dari materi ini ya kita menggunakan Quantum GIS versi 28. Nah, nanti sekaligus saya tunjukkan perbedaan-perbedaan apa yang ada pada Quantum GIS yang versi 3.4. Tentu jika ada, tapi kalau jika memang sama ya itu saya kira lebih menguntungkan lah ya. Nah, setelah sampai di sini ya, teman-teman nanti bisa download ya. Tapi kali ini karena saya sudah ada filenya, saya akan langsung membuka proyek-proyek sistem informasi geografis yang sudah kita gunakan dalam demo sebelumnya ya. Kali ini kita langsung membuka file peta SHP ya, batas desa 2019 Dukcapil Jawa Tengah, atau nanti bisa juga yang menggunakan Kabupaten Semarang. Mungkin akan lebih kecil ya, dan kebetulan saya itu ya domisilinya di area Kabupaten Semarang ya, kita gunakan yang Kabupaten Semarang ya. Nanti kita cari peta-peta yang mewakili poligon ya, titik dan garis ya. Nah, ya, kita cari ya yang biasanya poligon itu biasanya wilayah ya, administrasi. Kita coba masukkan administrasi AR ini ya. Nah, ini sudah poligon wilayah ya. Kemudian kita cari yang mewakili titik ya, yang mewakili titik itu biasanya bangunan ya. Nah, bangunan ini ada bangunan ya. Kemudian yang mewakili garis nanti bisa jalan ya biasanya ya, atau jalur-jalur ini ya, sungai ya. Nah, ini ada jalan LN ini kita coba ya. Nah, ini sudah ada jalur jalannya ya, sehingga nanti proyek-proyeknya, file-file SHP-nya nanti akan terbaca di sini ya. Kemudian pembelajaran selanjutnya kita ikuti arahan yang ada pada slide presentasi ini, biar nanti pembelajaran kita sistematis dan terstruktur. Nah, selanjutnya aturan dan cara mengakses styling. Akses styling dapat dilakukan berdasarkan layer. Jadi, untuk melakukan styling suatu layer, langkah pertama adalah memilih layer mana yang akan diubah stylenya. Styling di Quantum GIS merupakan bagian dari jendela properti layer.
Nah, untuk mengaksesnya bisa dilakukan dengan double klik layer atau klik kanan layer atau pilih properties. Jika tidak langsung masuk ke menu style, silahkan masuk ke menu style ya. Nah, nanti masuk ke menu style kalau waktu double klik ya. Nah, ini sebenarnya kemarin ya kita sudah mempelajarinya ya. Tapi kali ini ya biar teman-teman makin paham ya, kita coba ini ya masukkan ya. Nah, jadi nanti kalau di Quantum GIS versi 34 ya tidak ada pilihan stylingnya, tapi nanti pilihannya di sini langsung simbologi ini ya. Nah, ini kita bisa klik kanan properti seperti ini ya. Nah, kalau masuknya di bagian lainnya nanti pilih yang simbologi ini ya. Dan nanti di sini ada label, ada mask dan lain sebagainya, nanti bisa dieksplorasi ya. Termasuk fieldnya ini di sini ya. Ternyata data-datanya ya berbentuk tabel nanti ada di sini di fieldnya ini ya. Untuk versi yang 34 ya. Server legend ya, ada legendnya juga ya. Temporal variabel ya. Kali ini kita fokus ke simbologi. Ini sekaligus menjelaskan ya bahwa style ya, menu style di sini ya dalam Quantum GIS versi yang 34 itu menunya bernama simbologi ya. Lanjut kita masuk ke slide berikutnya ya, yaitu styling single symbol ya. Nah, opsi ini nanti membolehkan kita untuk memilih sebuah style single yang akan diaplikasikan pada semua fitur di layer. Pilihan tipe pada single symbol ini nanti ada anak panah, geometri generator, dan penanda garis. Nah, untuk geometri generator kita abaikan dulu sebelum belajar tentang geometri. Nanti kita abaikan dulu ya. Kita fokus ke anak panah dan nanti penanda garis ya. Nah, nanti kurang lebih seperti ini ya pengaturan style simbologi. Nah, ini yang versi 28 itu menunya bernama style ya. Tapi nanti di versi yang 34 menunya bernama simbologi. Nah, pertama pilihan secara defaultnya ini memang single symbol ya. Nah, kemudian di sini kita bisa mengatur color, bisa mengatur warna. Misalnya kita rubah warna yang paling menarik, warna merah ya. Dengan opacity ya, karena ini ada di paling atas ya. Jalan ya, kita kasih opacity misalnya 90% nanti biar agak tembus. Bagian belakangnya kelihatan sedikit lah ya. Nah, karena kali ini kita fokus ke jalan ya, agak kita tebalkan aja ya. Nah, kurang lebih nanti seperti ini ya, tapi jangan terlalu tebal karena nanti akan menutupi objek-objek lain di belakangnya ya. Nah, kemudian di sini juga ada sejumlah pilihan ya, efek neon dan lain sebagainya ya. Misalnya seperti ini ya. Nanti ada bayangannya di situ ya. Nah, sampai di sini bisa kita coba dulu ya. Di sini hasilnya akan seperti apa. Nah, kebetulan di tempat saya itu untuk menunya tidak tampil penuh sehingga nanti kita bisa kecilkan seperti ini, kita naikkan ya. Kemudian kita coba kecilkan lagi ya. Nah, sehingga nanti teman-teman bisa melihat tampilan penuhnya kurang lebih akan seperti ini ya. Kalau sudah merasa yakin kita coba apply. Nah, setelah di apply ini kok malah hilang. Oh, enggak hilang ya. Ini ternyata efeknya agak lama. Nah, ini karena kita gunakan neon dan ketebalannya sangat tebal ya, ini menutupi banyak objek lainnya di belakangnya. Maka kita perlu melakukan sejumlah kalibrasi ya, penyesuaian sehingga nanti benar-benar akan menghasilkan tampilan yang benar-benar eye catching ya, mudah atau enak dilihat ya. Nah, ini kalau kita zoom nanti kita coba lihat zoom ya. Nah, ini efek neon ini untuk kasus jalan ya kurang menarik ya, terutama objek-objek yang ternyata ya ini memakan banyak tempat ya. Mungkin teman-teman bisa coba objek yang lainnya ya, tapi dengan warna yang mungkin lebih disukai atau representatif dengan objek terkait ya. Oke, kita coba warna. Nah, ini warna ini ya, oranye ya. Oranye itu saya kira cukup bagus ya. Nah, hasilnya seperti ini ya. Mungkin bisa lakukan kalibrasi sesuai dengan keinginan. Nah, kurang lebih nanti seperti itu hasilnya. Untuk single symbol ya. Nah, ini nanti kalau kita lacak masing-masing sudah kelihatan ya. Nah, kemudian kita lanjutkan pada slide berikutnya ya, single symbol ya. Kemudian tipe layer simbol. Nah, ini tipe layer kita coba ya. Tadi kita hanya mengatur warna ya. Kemudian nah, ini line dasarnya, ini supply-nya ya. Supply-nya ya bisa kita atur juga ya. Store style ya, solid line ya. Ini bisa kita atur menjadi garis-garis seperti ini juga ya. Nah, hasilnya garis-garis dot line ya. Kemudian join style-nya bisa menggunakan Miller, round, bevel ya. Bisa kita
ini ya, bisa kita rubah-rubah nanti ya. Kemudian cap style-nya bisa square, bisa round, bisa flat ya. Kita coba yang lainnya. Nah, ini bagian ujungnya ini ya. Oke, kurang lebih seperti itu untuk single simbol di Quantum GIS versi 34 ya. Nah, ini. Pengaturan lainnya yang belum dibahas, teman-teman nanti bisa eksplorasi ya. Oke, kita lanjutkan ke slide berikutnya ya. Ini pengaturan generator geometri ya, tidak ada atribut pilihannya ya. Kemudian berikutnya ini berupa itu ya, penjelasan ya di garis sederhana atau single simbol ya. Nanti ada pilih warna, lebar pena dan satuan. Tadi kita lebar pena sudah bisa mengatur di sini ya, width-nya ini ya, dalam milimeter ya. Kemudian offset atau menggeser jarak, offsetnya kita lihat di sini ya. Nah, ini kita tadi justru ada di sini ya, stroke, join style, cap style ya. Nanti tadi kita mengaturnya di sini ya, di situ. Nah, ini offsetnya ya. Offset bisa kita atur ya. Misalnya kalau offsetnya kita tambah ya. Nah, sehingga nanti dia jaraknya tambah ya. Menjauh dari jarak utamanya ya. Kalau kita offsetnya kita tambahkan ya. Jadi sebaiknya offset itu ya kalau saya sih 0 saja ya, seperti ini ya. Karena ini kan peta, jadi diharapkan garisnya ya sesuai dengan letak yang sebenarnya ya. Kemudian gabung style tutup, transparansi tadi kita sudah demonstrasikan, simbol dan corak garis putus-putus. Tadi corak garis putus-putus juga sudah kita praktekkan ya. Kemudian pas pattern dash-nya ya bisa kita pilih ini ya. Nanti bisa kita jumlah dash-nya ya, spasinya berapa, ini bisa kita pilih ya. Misalnya ini kita buat 10 seperti ini, hasilnya akan seperti apa kita lihat. Nah, ini akan semakin kelihatan gandeng ya. Nah, dan nanti teman-teman silahkan coba di itu ya, coba dieksplorasi. Nah, ini offsetnya kita tambahkan lagi. Nah, ini kita perkecil ya, misalnya hanya 3. Oke. Nah, seperti ini ya. Offsetnya kita perbesar. Nah, seperti itu. Kalau kita kembalikan ke 0, nah, hasilnya seperti ini ya. Kemudian yang lainnya ada trim line ya, perpotongan garis ya. Start end-nya berapa ya, kita bisa mencobanya. Ya, kurang lebih nanti seperti itu ya. Yang lainnya silahkan dieksplorasi, trim line ya, enable symbol layer ya, dan seterusnya ya. Draw effect ya dan lainnya. Oke, kita kembali ke slide ya. Nah, nanti bisa juga teman-teman mengatur penanda garis pada setiap vertex ya. Kemudian juga bisa hanya pada vertex terakhir saja, hanya pada vertex pertama saja, atau pada titik tengah. Nah, ini kita lihat ya. Di versi 34 untuk penanda garis itu apakah ada di sini ya? Kita coba cari penanda garis ya. Di penanda garis simbol layer type ya. Nah, ini ada simbol layer type ya. Ada field, ada geometry generator, hash line ya, interpolated. Nah, interpolated kita lihat hasilnya. Interpolated seperti itu ya. Linear reference. Nah, seperti itu. Kemudian yang paling ini arrow itu nanti bisa anak panah seperti itu. Nah, di sini bentuknya seperti anak panah ya. Bisa kita kecilkan, kalau kita kecilkan hasilnya seperti apa. Nah, bentuknya seperti panah-panah seperti ini. Bagus juga sih ya. Kemudian yang lainnya ya,
bisa yang defaultnya fill line ini ya, seperti ini ya. Kemudian yang lain-lainnya ya, cap style, rendering ya. Jadi nanti kalau ini dipilih ya, nanti pilihannya semakin banyak. Line brush ya, nanti to color map ya, nanti gradasi seperti itu juga bisa ya. Nah, hasilnya kurang lebih seperti itu ya. Tapi sederhananya ya nanti fill line ini ya, dengan ukuran di bawah 1 mili ya. Stroke width. Ya, teman-teman silahkan nanti dieksplorasi ya. Oke, kita lanjutkan ya ke slide berikutnya. Nanti ada penanda titik tengah, hanya vertex pertama saja, terakhir saja. Itu ada sejumlah pilihan yang nanti bisa dieksplorasi lah ya. Tadi anak panah kita coba ya, ada heat type, arrow width at start ya, ada heat length ya, ada head thickness ya atau ketebalan dan seterusnya. Selanjutnya dikategorikan ya. Jadi kalau tadi kita bahas di sini saja sebenarnya sudah banyak ya. Tapi biar kita nanti variatif pembelajarannya, kita masuk dikategorikan. Nah, pilihan simbologi ini akan mengisi warna peta yang dikategorikan berdasarkan kolom atribut yang dipilih. Untuk memastikan pilihan atribut yang relevan, silakan periksa dulu atribut peta yang bersangkutan sebelum dilakukan styling. Jumlah kategori sebaiknya jangan terlalu banyak. Jika terlalu banyak dan kapasitas komputer yang digunakan tidak memadai, kemungkinan quantum keys-nya akan error. Nah, untuk latihan styling peta dikategorikan pada sampel peta vektor yang disediakan, silahkan pilih coba kolom remark ya. Kita coba ya. Kita masuk ke properties ya, di bagian simbologi, kemudian kita pilih categorized ya. Nah, ini ya kita pilih yang bisa kita kategorikan ya. Oke. Kita lihat datanya dulu. Jadi kita kalau mau melakukan kategorisasi ya, ini sebenarnya ini tadi di sini juga bisa ya, ternyata yang quantum keys yang versi 34 ya. Kita bisa lihat atribut form ya, atau nanti ini di sini ya. Atribut-atribut petanya bisa dilihat di sini ya. Datanya tidak kelihatan di sini ya. Mungkin sebaiknya kita lihat datanya. Tidak bisa ya. Kita lihat datanya nanti di open attribute tabel ini ya. Nah, yang sifatnya bisa dikategorikan itu kalau kasus jalan ya, nanti bisa di remark ini ya. Nanti bisa ada jalan lain, jalan setapak ya. Kemudian pilihannya jalan lokal ya. Kemudian yang lainnya ini lokal, setapak, jalan lain, kurang lebih nanti seperti itu ya. Jadi nanti kalau kategorisasinya itu nanti ternyata terlalu banyak, itu nanti bisa error ya. Tapi usahakan kita pilih kategorisasi yang perbedaannya sedikit. Nah, kali ini kita pilih yang remark ya. Kita pilih properties ya, kemudian simbologi dikategorikan ya. Value-nya kita pilih yang bagian remark ya, remark ini ya. Nah ini ya. Kemudian simbologinya ya kita buat warna merah ya. Nah, kita pilih simple line aja ya. Oke. Kemudian kategorisasinya ya, setelah kita pilih remark, kita classify. Nah, ini ya. Kurang lebih nanti pilihannya ada jalan arteri, jalan kolektor ya, jalan lain, jalan lokal. Nah, ini masing-masing ya kita coba ini ya, bedakan ya. Jalan yang besar kita gambarkan ya dengan simbologi yang lebih lebar ya. Ini kita tambahkan seperti ini ya. Kemudian semakin kecil ya jalan kolektor, jalan lain, jalan lokal, setapak nanti kecil-kecil. Hasilnya akan seperti apa? Kita lihat ya. Nah, hasilnya kurang lebih seperti ini ya. Untuk jalan utama gambarnya besar dan warna merah ini ya.
Kemudian jalan kolektor, jalannya warna ungu ya, dengan lebih tebal tapi ketebalannya lebih kecil daripada yang jalan utama atau yang warna merah ini ya. Kemudian yang lainnya sudah kita kategorisasikan, nanti terlihat di sini ya. Jalan lain, jalan lokal ya, kemudian jalan setapak. Nah ini kalau kita mau melihat perbagian ya, bagian lainnya bisa kita sembunyikan di sini. Kita sembunyikan, kita hilangkan centangnya ya, jalan setapak nanti ada di sini ya. Kemudian kalau kita mau memperlihatkan lagi, bisa kita centang lagi sehingga nanti hasilnya akan seperti ini ya. Nah kurang lebih seperti itu ya untuk dikategorikan ya. Ini hasilnya ya. Tadi kita sudah mencoba. Yang lain-lainnya nanti silahkan dieksplorasi ya. Kemudian graduated ya. Nah, graduated simbologi membuat kita bisa memilah data menjadi sebuah kolom dengan klasifikasi yang unik dan memilih sebuah style yang berbeda untuk tiap kelas. Misalnya kita akan mengklasifikasi simbol berdasarkan panjang garis. Kita bisa klasifikasi otomatis berdasarkan kolom tersebut dengan pengaturan presisi di belakang koma dan interval klasifikasi yang dapat dikustomisasi. Metode klasifikasi bisa berdasarkan warna, juga bisa berdasarkan size. Nah, untuk graduated nanti kurang lebih seperti ini ya. Nanti masing-masing itu akan tergradasi ya dari satu warna ke warna yang lainnya ya. Kita coba di sini ya. Untuk jalan yang kalau tadi categorized ya, kali ini kita rubah menjadi yang graduated ya, seperti ini ya. Sama untuk value-nya kita pilih yang bagian remark-nya saja ya. Pilih remark. Oh ini untuk graduated kasusnya biasanya kan dari besar ke kecil, itu nanti bisa panjang jalan ya, panjang jalan semakin panjang dia mungkin akan semakin berwarna atau lain sebagainya. Kita coba klasifikasi di sini. Nah ini ya, batas sekian sampai sekian nanti akan berwarna paling tidak cerah atau paling putih di sini ya. Nah ini sebaiknya ya jangan gitu ya. Kita coba nggak usah ini ya, nggak usah transparan lah ya. Biar kelihatan lah. Kita coba tanpa transparansi ya. Oke. Kita lihat hasilnya seperti apa. Kita coba apply ya. Sehingga nanti kita lihat ya graduated seperti ini ya. Nah, ini dari warna paling cerah ya. Paling cerah itu yang paling panjang ya. Kemudian yang jalan pendek-pendek dia warnanya yang paling putih ya, paling mengarah ke putih tadi karena gradasinya seperti ini, putih semakin tergradasi ke warna merah, semakin panjang dia semakin berwarna merah, semakin pendek dia semakin berwarna putih ya. Kita lanjutkan ke slide berikutnya ya, yaitu berdasarkan aturan. Nah, jadi nanti untuk demonstrasinya semestinya bertahap ya, karena nanti berdasarkan aturan biasanya didasarkan pada gradasi kemudian nanti dimodifikasi. Simbologi berdasarkan aturan memungkinkan klasifikasi pengaturan simbol secara lebih fleksibel atau bahkan manual. Misalnya dalam range sekian sampai sekian dengan angka pembulatan akan diberikan warna merah. Dengan ini maka simbologi akan lebih sesuai dengan kondisi nyata yang dibutuhkan. Nah, berdasarkan aturan nanti contohnya kurang lebih seperti berikut ya, berdasarkan aturan ya. Oke, kita masuk properties ya. Kemudian ini kita rubah menjadi rule base berdasarkan aturan, bahasa Inggrisnya seperti itu. Nah ini ya, kalau kita lihat ya tadi klasifikasinya itu udah ngikuti saat kita membuat yang graduated ini ya. Kemudian berdasarkan aturan ya, rule base ya, ini belum ada. Kalau kita tidak membuatnya, kalau ini buatnya satu-satu ya teman-teman, kalau membuat satu-satu boleh ya. Tapi kalau saran saya kita buat yang categorized dulu atau yang graduated ya. Kemudian baru ini ya, baru kita masuk yang ini ya, rule based ya. Ini kita coba yang pertama kita buat dari remark-nya ini ya. Kemudian kita masuk ke rule base sehingga nanti kita ini bisa kita capai ya. Dan bisa kita atur-atur nanti di sini ya. Jalan arteri, jalan kolektor, jalan lain ya. Kemudian nanti ini bisa kita kasih keterangan ini ya, labelnya ini ya, tidak diketahui misalnya seperti itu ya. Oke.
Nah ini ya, tidak diketahui ya, sehingga nanti hasilnya akan seperti ini ya. Nah kemudian warna-warninya ya bisa kita rubah ya, jalan arteri dan seterusnya ya. Nah, nanti teman-teman bisa eksplorasi untuk ini ya, filternya ya. Tapi kali ini kita coba gunakan yang ini dulu ya, kemudian kita coba apply. Nah, ini ya. Ini pengaturannya ya, label rendering. Bisa change color juga ini ya. Change color ya. Nah, ini misalnya bagian ini kita rubah menjadi warna merah ya. Seperti itu ya. Bagaimana hasilnya? Nah ini ya, hasilnya dia akan berwarna merah untuk jalan yang utamanya. Nah nanti teman-teman bisa eksplorasi lebih lanjut yang berdasarkan aturan, karena itu yang paling fleksibel ya. Baik, demikian pembelajaran kita kali ini. Terima kasih yang sudah menyimak. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat. Jika ada pertanyaan, diskusi ataupun koreksi, silahkan disampaikan melalui saluran komunikasi yang tersedia atau pada komentar kolom komentar video ya. Untuk materi PDF dan file-file latihan lainnya yang diperlukan dapat di-download melalui link yang disediakan. Kontaknya bisa ke priyadi.ltr@gmail.com atau priyadi@stekom.ac.id. Terima kasih, selamat belajar dan sampai ketemu lagi pada video pembelajaran berikutnya.